apa strategi yang harus dilakukan, terutama bagi komponen bangsa ini, agar ruang gerak agen-agen intoleran dan radikalisme ini dapat kita atasi? Secara konsep kita ini tidak hanya punya konsep human right atau hak asasi manusia, tapi kita ini punya konsep juga yang namanya nation right, kepentingan negara. Ada kepentingan negara, kalau rakyatnya bebas melakukan semua hal yang mereka suka dan itu merusak negara, tentu kan ini harus dicegah. Karena kepentingan negara ini adalah kepentingan yang lebih besar. Yang perlu kita kembangkan kalau Indonesia ingin maju adalah nasionalisme, termasuk nasionalisme ekonomi. Identitas kita sangat penting. Dan kita sudah menggali identitas kita, yakni Pancasila. Maka saya teringat istilah ekonomi Pancasila. Yang tidak boleh kalah penting adalah semua kita harus membangun komitmen, kesetiaan agar warga negara kita tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, membangun kesetiaan menjadi warga negara yang baik adalah kaitan masalah nilai-nilai luhur bangsa kita yang tertuang di dalam 4 konsensus nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Bapak Gosun yang merupakan salah satu pemilik area kuliner di kawasan Ceger, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir sejumlah narasumber, dan ini kita akan melakukan dialog yang berkelanjutan di berbagai pelosok DKI Jakarta. Dan saya Slamet Ginting, dosen Universitas Nasional, Ketua Bidang Media FKPT DKI Jakarta, akan menjadi moderator untuk acara dialog kebangsaan kita hari ini. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu warung NKRI, tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BNPT. Untuk mempersingkat waktu, dialog kebangsaan hari ini digelar dan kita akan berdiskusi terkait dengan beberapa hal. Nanti akan saya jelaskan dan tentu narasumber kita akan menjelaskan secara gamblang. Untuk itu, mari beberapa narasumber untuk hadir di dalam forum dialog ini. Saya persilakan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Boy Rafli Amar, Magister Hukum, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Berikutnya, ya. Berikutnya saya minta hadir di depan Bapak Dr. Muhammad Najih Aromadoni atau yang akrab dipanggil Gus Najih. Beliau ini adalah anggota Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET Majelis Ulama Indonesia. Kemudian saya minta hadir juga Dr. Mukhair Pakana, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, sekaligus Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Baik, hadirin sekalian,
tanpa panjang lebar, kita akan langsung berdiskusi, dan pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Komjen Boy Rafli Amar. Ya. Pak Boy, baru saja kita memasuki tahun baru 2023, dan tahun ini penuh dengan dinamika karena memasuki tahun politik. Tahun depan kita sudah menghadapi pemilihan umum 2024. Oleh karena itu kita tetap perlu konsentrasi dan terus fokus membangun Indonesia yang harmoni secara jangka panjang, dan tujuannya jelas untuk pembangunan nasional. Apa itu? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut Pak Boy ini, apa tantangan generasi kita saat ini dan yang akan datang dalam meraih tujuan pembangunan nasional tersebut? Kemudian apa dan strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut agar kita dapat melewati dan membangun bangsa ini yang harmoni, adil, dan makmur? Silakan Dr. Boy Rafli Amar. Iya, pertama terima kasih Pak Ginting. Ya. Kita lihat di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar negara kita itu ada tujuan nasional ya. Jadi ada 4 elemen di situ, 4 poin. Pertama adalah melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, turut dalam melaksanakan perdamaian dunia. Itu adalah sebuah cita-cita luhur yang dicanangkan di dalam konstitusi kita, yang dirumuskan oleh para leluhur bangsa kita. Artinya, semua pergerakan aktivitas pembangunan nasional harus dapat melindungi bangsa Indonesia, segenap tumpah darah bangsa Indonesia, harus dapat memajukan kesejahteraan, harus dapat mencerdaskan bangsa, harus dapat kita menjadi elemen penting dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nah, oleh karena itu, semua apa yang kita lakukan ini tidak bisa menyimpang dari ke arah sana. Oleh karena itu, kita tahu pemerintah telah menetapkan di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini yang disebut sebagai sebuah geostrategi. Geostrategi bangsa kita itu adalah pembangunan nasional itu. Nah, oleh karena itu pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yang telah dilakukan sejak Indonesia merdeka, baik itu oleh Orde Lama, Orde Baru, era reformasi hari ini, semua tetap mengacu ke arah sana. Dan kita tentu harus melakukan identifikasi pertama segala bentuk potensi, ancaman, gangguan, tantangan, hambatan yang akan dihadapi. Karena kita harus tahu dulu apa yang dihadapi oleh bangsa ini dalam menjalankan kehidupan negara demokrasi. Nah, kita sudah menjadi negara demokrasi, artinya hak-hak politik masyarakat itu dihormati satu sama lainnya, tidak ada diskriminasi antara wanita, laki-laki, dan demikian juga kepada mereka yang telah cukup usia memiliki hak dalam ikut dalam pesta demokrasi yang ada di negara kita. Demikian juga kalau kaitan tadi dengan agenda politik nasional ya. Karena semua tentu yang terpenting adalah bagaimana kita terus memberikan pencerahan kepada warga negara kita untuk menjadi insan warga negara yang memiliki jiwa demokratis, memahami bangsanya, memiliki semangat berdemokrasi dengan menghormati satu sama lainnya. Oleh karena itu, karena pesta demokrasi itu kaitan dengan kegiatan politik, dan kegiatan politik itu berkait
dengan lahirnya pemimpin, kehadiran pemimpin itu berkaitan dengan lahirnya kebijakan, strategi dalam pelaksanaan pembangunan yang harus dilaksanakan, maka dia harus mendapatkan legitimasi yang kuat di masyarakat kita. Nah, menciptakan iklim demokrasi yang legitimasinya tinggi, ini adalah perlu komitmen kita semua elemen bangsa. Artinya indeks demokrasi kita harus semakin bagus. Tidak boleh ada masyarakat yang terintimidasi, tidak ada boleh masyarakat yang dikebiri hak politiknya. Jadi ruang kebebasan itu dibuka sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, sehingga kita akan melahirkan sebuah proses yang baik, melahirkan pemimpin yang baik, melahirkan kebijakan strategi pembangunan yang baik. Disitulah diharapkan upaya mewujudkan tujuan nasional tadi itu akan bisa lebih cepat terpenuhi. Nah, oleh karena itu kita terus berpegang kepada tujuan nasional itu. Kita semua harus bersatu padu membuat bangsa ini semakin sejahtera, semakin cerdas. Dan tentunya yang tidak boleh kalah penting adalah semua kita harus membangun komitmen kesetiaan agar warga negara kita tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, membangun kesetiaan menjadi warga negara yang baik, yang tidak boleh kalah kita lakukan, ingatkan dari generasi ke generasi adalah kaitan masalah nilai-nilai luhur bangsa kita yang tertuang di dalam 4 konsensus nasional. Nah, 4 konsensus ini adalah merupakan hasil dari keputusan bersama para pendiri bangsa ini. Kita harus berupaya agar semua akhirnya tetap ke arah sana. Kesetiaan itu kepada 4 konsensus itu. Kalau ada tawaran-tawaran lain, ideologi-ideologi lain, ada penetrasi-penetrasi dari berbagai penjuru ke negara ini, masyarakat Indonesia harus kuat melawan itu. Oleh karena itu, 4 konsensus kebangsaan itu adalah sangat mendasar agar kita tetap setia kepada bangsa ini, agar kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat dan akan membawa bangsa ini semakin sejahtera. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Jadi konsensus nasional itu kita pegang terus ya, 4 pilar kebangsaan menjadi panduan kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Baik, Pak Boy, sekarang saya beralih kepada Dr. Najih ini. Dr. Najih, upaya membangun Indonesia yang harmoni tentu menghadapi tantangan dengan adanya ideologi radikal, terorisme yang kini tumbuh dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia tentunya. Menurut Gus Najih, apa sebenarnya akar permasalahan munculnya ideologi radikal terorisme di Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ginting. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Ginting, izinkan saya menghaturkan hormat saya kepada Kepala BNPT, Bapak Komjen Dr. Boy Rafli Amar, Bapak Sestama, Bapak Deputi, para direktur yang mewakili Pangdam. Saya sebetulnya agak grogi berbicara di depan para ahli, para expert, tetapi karena tadi Pak Boy sudah menyebutkan bahwa dalam hal penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini adalah tanggung jawab semua elemen. Dan kami dengan penuh kesadaran bahwa salah satu yang harus bertanggung jawab adalah Majelis Ulama Indonesia. Karena tren terorisme yang berkembang saat ini itu adalah terorisme yang nuansanya adalah nuansa keagamaan. Mungkin dulu pernah berkembang terorisme yang sayap kiri misalnya. Dan serangan teroris internasional yang pertama terjadi di Indonesia itu justru dilakukan juga oleh sayap kiri. Waktu itu namanya Brigade Merah, Red Army, yang melakukan teror dengan sasaran kedutaan Amerika dan Jepang. Dilakukan dari Hotel Presiden, sekarang Hotel Pullman. Tetapi 60 tahun terakhir, tren terorisme yang berkembang di seluruh dunia
ini adalah terorisme yang nuansanya adalah nuansa keagamaan, di mana kekerasan dan perilaku intoleran, radikal itu dilegitimasi menggunakan tafsir-tafsir dan pemahaman-pemahaman yang keliru atas teks-teks keagamaan, termasuk Al-Quran dan hadis. Dan yang dalam hal ini yang bertanggung jawab meluruskan tentu saja adalah Majelis Ulama Indonesia. Salah satu tentu saja ya. Tentu dengan semuanya di dalam koordinasi BNPT, karena BNPT yang mempunyai sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengorkestrasi semua SDM negara ini, baik pemerintah maupun masyarakat. Nah, berbicara soal akar persoalannya ini kan sebetulnya yang paling mendasar adalah ideologi. Bom tidak terjadi tiba-tiba, tetapi bom terjadi karena adanya doktrinasi, adanya ideologisasi. Penceramah bilang bahwa kelompok A kafir, agama A harus diserang misalnya. Kemudian melakukan bom bunuh diri itu adalah syahid misalnya. Kemudian orang tertentu halal darahnya misalnya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara penanggulangan radikal dan terorisme, hal yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah persoalan sebaran ideologi. Karena ideologi ini adalah bahan baku. Selama bahan bakunya masih ada, maka terorisme akan terus berproduksi. Arahan Bapak Wakil Presiden agar penanggulangan radikal terorisme dilakukan secara holistik, itu kami memahami bahwa itu adalah penanganan ideologi. Bapak Menko Polhukam juga beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada dua PR sebetulnya dari pemerintahan saat ini. Satu adalah kepastian hukum, belum tercapainya kepastian hukum, dan yang kedua adalah tantangan ideologi. Jadi sebetulnya persoalan ideologi inilah yang perlu diperhatikan, karena itu yang menjadi akar gitu. Nah, tentu persoalannya kemudian adalah regulasi ya. Karena selama regulasinya tidak ada, tentu lembaga kementerian juga tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk misalnya adalah dalam hal penindakan, bukan hanya dalam pencegahannya, tetapi dalam hal penindakan mestinya kan yang ditindak bukan hanya pelaku teror yang ada di lapangan, tetapi sampai ke ideolognya itu, supaya betul-betul tercerabut sampai ke akar-akarnya. Karena kalau hanya ditindak pelaku lapangannya, sampai kapanpun ideolog ini akan mendoktrin pelaku-pelaku teror baru. Kita bisa melihat, jangankan yang offline, di dunia online kita begitu liar sekali Pak. Buku-buku semisal yang kami sering sampaikan, hampir semua pelaku teror yang ditangkap selalu terdoktrin oleh buku yang bernama misalnya Muqarrar fi Tauhid. Tapi anehnya, dan itu terlegitimate, itu valid ya. Tapi anehnya, buku ini sangat mudah sekali di-download di media sosial kita. Itu. Kemudian bukan hanya doktrin, sampai kepada praktek tutorial bom bunuh diri, itu pun dengan mudahnya bisa kita download, bisa kita lihat di media sosial kita, dan semua orang yang punya akses terhadap internet berpotensi untuk terpapar. Jadi saya kira persoalan ideologi ini sangat mendasar, dan kalau kita mau menangani dari hulu ke hilir, maka persoalan ideologi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Seperti misalnya di Poso ada lembaga pendidikan namanya Ansarus Sunnah, atau di Bima, Nusa Tenggara Barat, di Desa Penatoi ada Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita melaporkan kepada Kementerian Pendidikan, mereka mengatakan bahwa ini bukan sekolah, sehingga tidak menjadi kewenangan kami. Kemudian ketika kita datang ke Kementerian Agama mengatakan bahwa lembaga ini tidak berizin, sehingga Kementerian Agama tidak punya wewenang. Nah, saya kira regulasi yang mengatur hal-hal semacam ini yang perlu dipikirkan. Dan itu saya kira tentu saja bukan hanya BNPT yang bertanggung jawab, tapi sudah pada ranah legislatif dan eksekutif. Nah, itu saya kira yang perlu kita benahi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan untuk Dr. Muhair Pakana. Ini ketidakmandirian ekonomi seperti tema kita ini, dan
ketidaksejahteraan yang sering menimbulkan perasaan dan kondisi masyarakat yang termarginalkan, merasa terpinggirkan, merasa diperlakukan tidak adil dan muncul kekecewaan-kekecewaan. Nah, dalam konteks sosial seperti ini tentu menjadi sebuah kerentanan yang bisa menjadi pintu masuk virus radikal terorisme dan justru akan menaikkan tensi radikalisme di masyarakat kita. Nah, menurut Anda, Dr. Muhair, apa dan bagaimana tantangan potensi membangun kemandirian dan ketahanan nasional ekonomi bangsa ini dengan background yang seperti tadi saya ungkapkan? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Komjen Polisi Pak Boy Rafli, Gus Naji, mewakili Pangdam Pak, kemudian juga para deputi dan direktur di BNPT, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati. Saya langsung, Pak Ginting ya. Ya. Ya, kita sama-sama di kampus ya Pak Ginting, Ya. dan juga ada beberapa. Saya tertarik nomor satu istilah Pak Kepala, pentahelix. Ya. Artinya ini bukan tanggung jawab semata BNPT, tapi tanggung jawab banyak pihak, stakeholders. Tentu intinya BNPT. Saya mewakili kampus juga ikut bertanggung jawab. Juga mewakili Ormas, tadi MUI, mewakili Muhammadiyah, NU, saya kira juga ikut bertanggung jawab. Kemudian kita ada di warung sini kan, pelaku usaha juga ikut bertanggung jawab. Ya, media juga ikut bertanggung jawab. Dan itulah pentahelix. Saya tertarik istilah itu sehingga kita sama-sama berjamaah memerangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang kita bicarakan hari ini. Kedua, saya tertarik dalam sambutan Pak Rafli, counter narasi. Kita ini bangsa yang sangat besar, ya. Kalau dari sisi penduduk, saya kira kita nomor 4, luar biasa. Dan kita harus bangga sama bangsa kita yang besar ini. Potensinya luar biasa, sudah cukup banyak yang dieksploitasi oleh penjajah hingga saat ini. Dan alhamdulillah bangsa kita, negara kita masih kaya raya. Tadi disebutkan oleh Pak Rafli, Pak Boy, ekonomi Indonesia imunitasnya sangat tinggi, resiliensinya sangat tinggi, dengan terbukti atau terkonfirmasi pertumbuhan ekonomi masih bagus. Kita surplus, ekonomi kita bagus. Dibanding beberapa negara lain yang oleh Bapak Presiden menyebutkan hampir sepertiga negara di dunia ini akan mengalami resesi. Dan bangsa kita alhamdulillah itu bisa survive. Dan ini perlu dinarasikan kepada semua pihak dan kepada, kalau saya kepada mahasiswa saya. Maka di kampus-kampus itu ada mata kuliah Pancasila, itu penting, wajib hukumnya untuk melakukan counter narasi yang hal-hal yang sangat negatif. Nah, berkaitan dengan kebangsaan tadi Bapak Ibu ya, berbagai negara yang sudah lebih awal maju, mereka memiliki identitas nasionalisme yang kuat. Saya kira Cina yang berkembang begitu pesat saat ini, kemudian Korea, ya, itu memiliki identitas dan nasionalisme yang sangat kuat. Cina mampu mengawinkan identitasnya antara komunisme dan Konghucu misalnya, atau Konfusianisme. Ya, dia bisa mengawinkan itu. Saya kira juga Korea juga seperti itu, dan lebih awal Jepang. Orang-orang Jepang itu bangga sama bangsanya. Orang Korea itu bangga sama bangsanya.
sampai produk Samsung pun itu yang terbaik menurut orang Korea, dan tidak akan mau membeli produk-produk dari Jepang, dari Cina, karena nasionalisme produk Korea itu sangat tinggi. Orang-orang Korea bangga. Begitu juga Cina. Produk Cina itu paling bagus menurut menurut orang Cina. Begitu juga Jepang. Kita mengirim beras ke sana boleh diterima, tapi belum tentu masyarakat yang menerimanya. Negara tidak menolak ekspor atau impor beras kita, ekspor kita beras kita ke sana. Negara tidak menolak. Tetapi masyarakatnya yang menolak. Karena mereka punya kebanggaan bahwa kami juga sekecil begini pun Jepang, kami punya nasionalisme terhadap produk beras saya, produk petani. Petani kami yang paling hebat. Saya kira India juga seperti itu. Nah, yang perlu kita kembangkan kalau Indonesia ingin maju adalah nasionalisme, termasuk nasionalisme ekonomi. Ya, kita kadang terhipnotis, silau dengan produk-produk asing. Mohon maaf, ya, sehingga menggerus nasionalisme kita. Bayangkan ya, kalau saya ke perumahan-perumahan mewah, itu semua mereknya berbahasa asing. Itu tandanya bahwa nasionalisme kita tergerus. Ya, perumahan-perumahan mewah mana sih yang ada berbahasa-bahasa lokal? Itu tandanya nasionalisme tergerus. Dan itu menurut saya gampang dirasuki. Ya, maksud saya begini Bapak Ibu, identitas kita sangat penting. Dan kita sudah menggali identitas kita, yakni Pancasila. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah ya, Darul Ahdi wa Syahadah, harga mati. Darul Ahdi adalah NKRI. Ya, itu darul, artinya agama, darul, rumah kesepakatan, Darul Ahdi wa Syahadah. Kalau kita tidak setuju dengan ideologi Pancasila, ya keluar dari Indonesia. Ya, keluar dari Indonesia. Ini kesepakatan kita. Dan saya kira ideologi Pancasila itu tidak lahir begitu saja. Ada prosesnya ratusan tahun, berabad-abad, dan ada darah yang mengalir. Darah yang mengalir suka duka, sehingga mengkristal menjadi sebuah ideologi. Cukup banyak ulama yang ikut di situ. Pancasila tidak semata milik partai, tapi juga milik semua bangsa, milik semua etnis, suku, termasuk kaum agamawan. Lahirnya namanya Pancasila. Karena konteksnya kita saat ini bicara tentang, saya diminta Pak Ginting bicara tentang ekonomi, maka saya teringat istilah ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu seringkali awalnya memang Pak Emil Salim yang menginisiasi istilah ekonomi Pancasila. Tapi lebih dikonkretkan oleh Pak Mubiarto almarhum. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ekonomi Pancasila itu kan kalau menurut Mubiarto, sila pertama itu adalah moralitas. Jadi bagaimana ekonomi yang kita bangun ini adalah bermoral, berketuhanan. Kemudian yang kedua, kata Mubiarto, adalah kemanusiaan. Jangan sampai ada saling memangsa antara yang besar, yang kecil dimangsa. Jadi ekonomi yang kita bangun adalah humanistik. Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme. Tadi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, kenapa Jepang, Korea Selatan, kemudian Cina, kemudian juga India saat ini sudah mulai pesat majunya, kemudian lebih awal Amerika dan Eropa, itu karena nasionalisme tadi, bangga dengan bangsanya. Nah, ini yang ketiga ini, sila ketiga ini yang kurang kita lakukan. Bahkan hanya retorika, bangga dengan produk kita, tetapi yang dikonsumsi adalah produk-produk asing. Kemudian yang keempat adalah tentu sila keempat, yakni ya musyawarah gotong royong. Musyawarah. Jadi ekonomi yang kita lakukan ini tidak boleh memberikan privilege kepada kelompok tertentu, keistimewaan pada kelompok tertentu, favoritisme pada kelompok tertentu. Tidak boleh. Kalau itu terjadi, favoritisme, memberikan privilege kepada kelompok tertentu, itu terjadi. Ada perasaan ketidaknyamanan, ada kekecewaan, dan itu akan muncul ekstremisme. Karena apa? Ada favoritisme, ada privilege pada kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kalau dia menyumbang secara politik. Kontestasi politik saat ini kan butuh modal.
Pasti, apalagi 2023, 2024 butuh modal besar, Bapak Ibu. Dan yang paling bisa mendanai partai politik itu adalah pemodal besar. Nah, karena mereka memberikan modal besar, jangan-jangan mereka diberikan privilege, diberikan favoritisme. Dan ini bahaya munculnya kekecewaan masyarakat, dan itu harus diredam. Lama-kelamaan akan memunculkan kekecewaan dan ekstremisme akan muncul. Itu keempat, Bapak Ibu, menurut Mubiarto. Dan yang kelima, sila kelima adalah keadilan. Keadilan sosial. Kata Mubiarto, kalau Pancasila ini 1 dan 2-nya itu adalah dasar pengelolaan ekonomi. Sila 1 dan 2, ketuhanan dan kemanusiaan itu adalah dasar pengelolaan ekonomi. Harus bertuhan dan harus berkemanusiaan. Kemudian 3 dan 4 itu kata Mubiarto adalah strategi. Nasionalisme adalah strategi untuk membangun kedaulatan ekonomi kita. Kemudian strategi yang kedua adalah sila keempat. Dan muara atau tujuan dari ekonomi kita, kata Mubiarto, adalah keadilan sosial. Ya. Nah, ketidakadilan sosial ini mengoyak keharmonisan kita. Maka karena itu, semua pentahelik semua ini bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Jangan sampai ketidakadilan. Betul, maaf Pak, pertumbuhan ekonomi kita mengesankan, sangat impresif. Ekspor kita surplus, terutama yang ekstraktif. Nikel luar biasa surplusnya, batu bara luar biasa surplusnya. Ya, kemudian ekstraktif lain misalnya CPO luar biasa naiknya, bauksit luar biasa. Artinya kita surplus itu karena berbasis sumber daya alam, belum berbasis pada inovasi, belum berbasis pada teknologi, belum berbasis pada ilmu pengetahuan. Tapi ingat, pertumbuhan ekonomi kan itu tidak melihat pemerataan. Bisa jadi Bapak Ibu yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan hanya kelompok tertentu yang difavorit tadi, yang diberikan keistimewaan tadi, tidak merata. Nah, pertumbuhan ekonomi ini bisa menguatkan, membuka kotak Pandora bahwa sesungguhnya yang menikmati pertumbuhan itu adalah kelompok tertentu, tidak kelompok-kelompok yang kecil. Dan ini bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kekecewaan, dan ini akan memunculkan ekstremisme. Jadi kita jangan terlalu bangga pada pertumbuhan ekonomi. Yang kita harus banggakan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengesankan tapi inklusif, terbuka, dan terbuka maksudnya semua kelompok sesuai sila keempat itu tuh ikut semua, berpartisipasi. Ya, fakta-fakta yang terlihat Bapak Ibu, fakta-fakta terlihat di masa pandemi ini itu tingkat ketimpangan luar biasa bergerak jauh. Jarak antara kaya dan miskin, kami punya data. Bahkan dengan menggunakan teori atau indeks oligarki atau indeks MPI, Manpower Material Power Index, itu terlihat bahwa semakin tahun jarak 40 orang terkaya dengan masyarakat secara umum itu sangat jauh. Kalau 40 itu sekarang 2022 kemarin sudah berbanding 1.200.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu, 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 kemarin itu sama kekayaannya dengan 1.200.000 orang. Itu kan senjang. Dan sebelumnya 2021 belum sampai 1.200.000, baru 900. 2020 masih 800. Artinya ketimpangan luar biasa di masa pandemi. Dan fakta terlihat bahwa simpanan di bank itu bukan rakyat jelata. Ya, tapi justru orang-orang kaya menumpuk kekayaan karena apa? Spending mereka di sama pandemi itu tidak keluar. Ya, tidak bepergian ke luar negeri, dia tabung terus, deposito terus sehingga aman, sementara yang kecil itu ya tidak punya apa-apa, apalagi di PHK. Tidak apa-apa. Ini memunculkan sebuah kerawanan ekstremisme yang saya sebut. Saya kira demikian soal ketidakadilan. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Muhair Pakana. Nah,
Teman-teman sekalian, kali ini kita masuk pada segmen kedua. Anda masih di siaran langsung, Dialog Kebangsaan dengan tema Kemandirian Ekonomi Membangun Indonesia Harmoni. Nah, strategi-strategi apa yang menjadi solusi nanti akan kita tanyakan pada segmen kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaan kembali kepada Komjen Polisi Dr. Boy Rafli Amar. Ya, Pak Boy, ini kan radikalisme dan terorisme merupakan virus yang membahayakan. Tadi sudah diungkapkan di awal, dan ini membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu vaksin untuk mereduksi ideologi tersebut adalah transformasi pembangunan kesejahteraan. Kita sepakat tadi di awal Pak Boy sudah mengemukakan tujuan pembangunan, tujuan didirikannya bangsa seperti itu. Nah, sekarang menurut Pak Boy, mengapa transformasi pembangunan kesejahteraan menjadi penting untuk dilakukan? Ini perlu kita garis bawahi, mengapa transformasi pembangunan kesejahteraan ini menjadi penting untuk dilakukan, untuk mencegah bahaya radikalisme dan intoleransi. Silakan Pak Boy. Jadi kita tahu bahwa sejak Bapak Presiden Jokowi ini dengan program Nawacita ya, itu berusaha untuk mengalihkan pembangunan itu keluar Pulau Jawa. Jadi istilahnya itu seperti makan bubur yang kita dari pinggir ke tengah. Tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Dan tentunya di dalam setidak-tidaknya dalam 7 tahun terakhir ini kita melihat perkembangan-perkembangan di daerah. Nah, ini adalah upaya pemerataan pembangunan agar adanya pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang tadinya itu terbelakang. Dan bahkan kalau kita lihat di Papua saja itu dibangun jalan sampai ke atas gunung. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan distribusi logistik, memudahkan pergerakan manusia, yang tentunya apabila ini terjadi juga akan terjadi efisiensi dari upaya-upaya untuk mendorong berbagai kebutuhan masyarakat pada daerah-daerah yang sulit. Nah, itu adalah niat untuk lebih kepada terjadinya kesejahteraan yang merata ya. Ini dikandung maksud agar tentunya masyarakat yang di berbagai pelosok juga merasakan bahwa negara hadir. Jadi negara hadir itu tidak hanya di kalangan kota-kota besar, di Pulau Jawa, tapi bagaimana di wilayah kepulauan dengan proyek tol laut itu memudahkan distribusi logistik dan manusia, itu akan membuat upaya pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat daerah tertinggal, daerah terpencil itu akan semakin terbuka. Itulah yang tentunya harus kita kejar agar negara Kesatuan Republik Indonesia yang archipelago ini berdiri dari gugusan pulau-pulau pada akhirnya akan adanya pemerataan dalam pembangunan, adanya rasa keadilan yang dirasakan. Kita memang membutuhkan tumbuhnya industri, kemudian dalam rangka menopang perekonomian kita ya. Tentu kita juga berharap dampak dari pembangunan-pembangunan itu, maka sektor pemasukan negara pada sektor pajak ya, terutama pada sektor non migas katakanlah seperti itu bisa menopang APBN. Karena tentu dengan adanya pemasukan negara akan mensubsidi untuk pembangunan daerah tertinggal itu. Dan itu kita lihat, ada daerah yang memiliki PAD-nya rendah, tetapi karena memang kebijakan politik anggaran negara, adanya keberpihakan kepada daerah-daerah yang sulit dari sisi ekonomi, karena pada akhirnya itu diberikan. Jadi inilah letak keadilannya.
yang mereka surplus dari sisi pendapatan negara diharapkan mampu untuk mensubsidi daerah-daerah yang tandus, daerah-daerah yang minus. Dan itulah dalam strategi pembangunan yang tentunya mengedepankan prinsip pemerataan tadi. Dan itu kalau kita lihat sudah ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir ini, dan kita butuh terus komitmen ini. Yang terpenting ekonomi kerakyatan juga tumbuh. Pada tingkat retail, program itu, Pak. BNPT tentu tidak domain dalam pembangunan ekonomi, tapi BNPT sangat berkepentingan agar perekonomian kita bagus. Karena apa? Dengan tingkat perekonomian yang bagus dan merata tadi, itu dimungkinkan lahirnya kesejahteraan di masyarakat yang akan menolak segala bentuk pengaruh-pengaruh buruk seperti virus intoleransi dan radikal terorisme. Karena dia sudah merasakan negara hadir. Oleh karena itu tentu yang terpenting adalah bagaimana menumbuh kembangkan, Pak Rektor tadi bilang nasionalisme yang setimpal gitu loh. Negara sudah memberi, warga negara wajib memelihara semangat nasionalisme kita karena negara ini lahir dari perjuangan pengorbanan ribuan orang ya. Para pendahulu kita yang menjadi pahlawan kusuma bangsa yang mempertaruhkan jiwa dan raganya, dan kita hari ini adalah penikmat pembangunan. Oleh karena itu balas jasa kita adalah ya ekonominya tumbuh, pembangunannya dirasakan, jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok, jalan tol sampai Sumatera sampai Aceh nantinya terbangun. Tapi nasionalisme jangan lupa. Itulah sebagai tanggung jawab moral kita sebagai bangsa Indonesia. Agar apa? Karena nasionalisme itu kan menumbuhkan rasa kecintaan kepada negara, rasa keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan itu, maka guliran pertumbuhan ekonomi itu akan berdampak kepada kondisi akan semakin membaik dari masa ke masa. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya nasionalisme, kita tidak punya rasa toleransi, kita tidak punya rasa persatuan, akhirnya kita berkelahi aja. Kalau kita berkelahi, yang rugi siapa? Ya tentu masyarakat sendiri. Karena pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan. Bahkan kalau terjadi konflik misalkan, mau sekolah saja takut. Nah gimana itu kalau suasana mencekam, mau sekolah saja anak-anak kita jadi khawatir. Bahkan mungkin diliburkan. Nah ini berarti tidak pro kepada pembangunan kesejahteraan. Karena pada dasarnya tentu memberikan, mencerdaskan anak-anak kita adalah bagian dari kita membangun kesejahteraan di masa yang akan datang. Itulah kira-kira gambarannya. Baik, terima kasih Pak Boy. Ya. Sekarang beralih lagi kepada Gus Najih. Tadi Anda di awal menceritakan bagaimana berkembangnya ideologi radikalisme dan terorisme di Indonesia karena adanya agen individu dan lain-lain. Nah, persoalannya adalah apa strategi yang harus dilakukan terutama bagi komponen bangsa ini agar ruang gerak aktivis agen-agen intoleran dan radikalisme ini dapat kita atasi. Jadi begini, simpel saja sebetulnya. Ya harus dipersempit ruang agitasi mereka, ruang propaganda mereka. Sementara ini kan kita melihat bahwa negara kita ini luar biasa bebasnya. Kebebasan di negara kita ini luar biasa sekali. Saya di Timur Tengah itu untuk bisa seseorang menjadi khotib Jumat itu harus dengan klasifikasi pendidikan tertentu, lalu juga kemudian mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Itu pun ketika menyampaikan khutbah Jumat, teks khutbahnya sudah disediakan oleh kementerian terkait. Itu di Timur Tengah, di beberapa negara di Timur Tengah. Bayangkan, itu salah satu contoh saja, atau nggak usah jauh-jauh lah, di Malaysia misalnya. Di Malaysia itu kan untuk bisa menjadi penceramah, dia harus mendapatkan
sertifikasi dari lembaga fatwa yang ada di sana. Tetapi kita lihat di negara kita ini luar biasa, sampai bisa disebut sebagai pasar bebas ustadz lah, kira-kira seperti itu. Sekarang begini Pak, profesi paling gampang dipalsukan tuh kiai atau ustadz atau ulama Pak. Saya misalnya menyamar sebentar saja menjadi deputi, pakai seragam polisi, saya kasih bintang 2, nggak sampai 1 jam mungkin sudah ditangkap Pak sama propam. Iya. Saya nyamar jadi TNI, gak usah tinggi-tinggi lah pangkatnya lah, mayor lah, jadi korem, mungkin juga nggak sampai setengah jam saya udah ditangkap sama polisi militer. Tapi Pak, orang menyamar menjadi ustadz, sampai naik ke panggung di Masjid Istiqlal pun nggak akan ada orang protes. Begitu mudahnya ya. Entah itu kebebasan atau ketidakteraturan. Jadi saya kira ini penting, kita harus mengatur gitu. Bukan berarti membatasi ya, tetapi kita harus mengatur. Karena begini, sebetulnya kan secara konsep kita ini tidak hanya punya konsep human right atau hak asasi manusia, tapi kita ini punya konsep juga yang namanya nation right, kepentingan negara. Ada kepentingan negara, kalau rakyatnya bebas melakukan semua hal yang mereka suka dan itu merusak negara, tentu kan ini harus dicegah. Karena kepentingan negara ini adalah kepentingan yang lebih besar daripada sekedar kepentingan individu. Itu. Nah, banyak negara hari ini hancur bukan karena invasi militer asing, Ya. tapi hancur karena agitasi di media sosial. Gak usah jauh-jauh, Mesir misalnya. Mesir itu presidennya militer Pak, namanya Presiden Hosni Mubarak. Sudah 30 tahun lebih, sudah sangat kokoh kekuasaannya. Tapi bayangkan, hanya karena blogspot dan kemudian blog ini mengagitasi masyarakat, dan Facebook pada saat itu, baru-barunya Facebook di tahun 2011, karena kebetulan waktu itu saya lagi ada di Timur Tengah, itu sampai jatuh. Presiden Tunisia Ben Ali Zainal Abidin juga jatuh. Atau yang terbaru, jadi Presiden Tunisia ini jatuh hanya karena ada video pedagang sayuran membakar diri, dan kemudian itu memicu kemarahan masyarakat. Dan yang paling baru saya kira adalah Bolivia. Ini bukan negara Islam, artinya ideologi ini juga memang lintas agama ya, bukan hanya Islam. Bolivia itu yang namanya Presiden Evo Morales itu juga jatuh bukan karena ada invasi militer asing, tapi karena agitasi di media sosial. Jadi saya kira untuk mengatasi penyebaran ideologi, tentu kita harus mengatur memang ruang media sosial kita, ruang internet dan ruang publik kita lah, supaya ruang publik kita ini sehat, tidak diisi dengan penceramah-penceramah yang memprovokasi masyarakat. Itu tentu di sini dibutuhkan ketegasan. Kami saja, ya mungkin bapak-bapak yang di TNI Polri lebih dari kami saja yang orang sipil tuh gregetan Pak, kalau lihat ada ceramah yang memprovokasi masyarakat tuh gregetan. Ada orang penceramah ngajak revolusi misalnya, tuh gregetan Pak. Wong saya ini dulu sudah ngalami langsung di Suriah. Ketika perang Suriah saya ada di sana gitu. Dan gak ada enak-enaknya sama sekali. Kok di sini negara yang aman damai diprovokasi masyarakatnya untuk melawan pemerintah. Jadi saya kira ketegasan dari pemerintah ini penting, baik itu Polri, TNI maupun untuk media sosial itu adalah Kominfo ya. Tentu juga dengan berkolaborasi dengan kementerian lembaga maupun ormas. Nah, untuk sampai pada tindakan yang tegas kembali lagi yaitu perlu regulasi. Dan kemudian karena memang mau tidak mau harus sinergi dan kolaborasi, maka masyarakat ini perlu proaktif. Ya termasuk kami di Majelis Ulama Indonesia, beliau di Muhammadiyah, di NU maupun di ormas-ormas yang lain harus proaktif. Tapi masyarakat ini kan orang umum Pak. Jadi yang bisa membangkit, jadi sering disebut istilahnya dengan silent majority. Orang-orang NU tuh boleh merasa besar, warganya sampai 120 juta. Orang Muhammadiyah boleh bangga, warganya sampai 40 juta lebih.
Tapi lihat Pak, di dunia online, penceramah Muhammadiyah mana yang populer? Mungkin yang masuk 10 besar penceramah terbanyak pengikutnya, followersnya, atau subscribernya. NU boleh besar 120 juta, tapi lihat tokoh-tokohnya seperti Kiai Mustafa Bisri maupun kayak yang lain-lain, paling cuman berapa ratus ribu dan itu tidak masuk 10 besar. Yang masuk 10 besar justru yang penceramah-ceramahnya senang memanas-manasi masyarakat, yang ceramahnya tidak membawa kesejukan. Seharusnya ketika orang datang ke masjid, dia akan merasa teduh karena mendapat siraman rohani. Tapi ini alih-alih mendapatkan siraman rohani, dia malah diagitasi untuk membenci kelompok A, membenci kelompok B, membenci suku ini, membenci etnis ini. Ini kan sama sekali itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya, ketegasan, regulasi, kemudian juga karena selama ini yang moderat itu dianggap sebagai silent majority, maka saya kira yang bisa membangunkan kesadaran mereka adalah salah satunya tentu BNPT. Karena ya karena kan BNPT lah yang saya kira mengetahui peta dan ancaman terkini keamanan kita. Masyarakat umum tidak semuanya punya akses terhadap informasi itu, sehingga mereka terjebak di zona nyaman. Dikiranya kalau di kampung-kampung Pak, kami ini kalau sudah bisa tahlilan, sudah bisa tasyakuran, ya berarti negaranya adem-adem saja. Padahal kita ini juga sedang menghadapi satu ancaman yang membutuhkan peran serta mereka. Jadi disinilah peran BNPT, di mana BNPT juga harus membangunkan masyarakat supaya sadar dan kemudian juga mengisi ruang-ruang publik kita, ruang-ruang media sosial kita dengan hal-hal yang positif. Baik. Terima kasih Gus Najik. Ini tadi dikemukakan bahwa di beberapa negara, kepala negaranya jatuh akibat persoalan di media sosial. Nah mungkin kita beruntung juga kepala BNPT kita, Doktor Ilmu Komunikasi, dan itu pasti menyoroti langsung fenomena-fenomena media sosial, dan itu menjadi tantangan kita agar bangsa kita tidak terpecah belah atau kepala negara jatuh dan menimbulkan revolusi di Indonesia. Ini ancaman dan bahaya juga. Baik, saya kembali sekarang kepada Dr. Muhair. Langsung saja, strategi mengembangkan usaha ekonomi di perkotaan dan di pedesaan agar kemudian seperti tadi dikemukakan salah satu faktor pemicu tumbuhnya radikalisme dan intoleransi adalah kemiskinan. Nah, bagaimana kemudian menumbuhkan ekonomi di perkotaan dan pedesaan dalam membendung kemiskinan yang mengancam radikalisme dan intoleransi? Silakan Dr. Muhair. Terima kasih Pak Ginting. Saya ingin mencari benang merahnya supaya terpaut. Pak Kepala tadi nyampaikan ada 5 atau 4 vaksin Pak. Saya tertarik vaksin terakhir, vaksin kesejahteraan. Jadi memang menanggulangi atau memitigasi ya ekstremisme, radikalisme dan terorisme ini ya pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Ya, saya teringat karena saya sama-sama di MUI juga beliau. Rasulullah itu membangun masyarakat Madinah ada 3 pilar. Jadi Yastrib ditransformasi menjadi masyarakat Madinah, atau dalam bahasa sekulernya itu adalah civil society. Ya, civil society. Kalau di Indonesia namanya Pancasila, kayak gitu. Rasulullah membuat 3 pilar. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Yastrib atau Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Artinya masyarakat itu kalau kita ingin membangun, moralitasnya harus penting. Kemudian ukhuwah antara muhajirin dengan ansor itu diperkuat, dan sentralnya adalah tempat ibadah, Masjid Kuba. Jadi masjid atau tempat ibadah itu tidak sekedar tempat ibadah ketuhanan saja, tetapi urusan-urusan
masyarakat, urusan-urusan keumatan itu dilakukan di tempat ibadah. Ya. Tempat melatih mental juga, bahkan gerakan-gerakan ekonomi juga di tempat-tempat ibadah. Ya. Kalau dalam Islam ya di masjid, Masjid Kuba. Waktu itu nomor 1. Nomor 2 yang dilakukan Rasulullah untuk membangun Madani, masyarakat Madinah, civil society atau ekonomi Pancasila gitu, adalah membuat regulasi, tata kelola. Membuatlah Piagam Madinah. Kalau nggak salah 47 poin. Luar biasa Rasulullah, dan itu bukan produk Rasulullah sendiri. Beragam etnis, beragam agama, suku itu larut menyusun klausul 47 pasal, dan itu muncul Piagam Madinah. Saya kira Pancasila identik dengan Piagam Madinah. Iya, semua terlibat dan berdarah-darah untuk membangun yang disebut Piagam Madinah dan membangun Pancasila tadi. Jadi membangun sebuah masyarakat tidak cukup dengan moralitas tadi, tetapi harus ada aturan, harus ada tata kelola. Ya. Tidak semata kesadaran, tetapi harus diatur, ada sanksi sosial, ada reward and punishment. Itu dilakukan di masyarakat Madinah, dan Pancasila mesti gitu. Kemudian yang paling penting yang yang prosperity approach adalah yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah, adalah membangun kesejahteraan masyarakat Madinah. Ya, kesejahteraan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk ke Yastrib kemudian diubah menjadi Madinah adalah membangun pasar. Ya Ustadz, pasar. Pasar itu adalah indikator kesejahteraan. Maaf, sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, pasar dimonopoli, di oligopoli ya oleh Yahudi. Yahudi ngambil semua kegiatan produksi, distribusi, dan masyarakat umum kalau bukan Yahudi ya atau bersekongkol dengan Yahudi tidak akan bisa membuat lapak di pasar itu. Jadi harga pun ditentukan oleh kaum Yahudi. Ya mohon maaf, yang Yahudi. Muncullah namanya high cost ekonomi, biaya tinggi. Ya, Rasulullah melihat itu bahwa tidak boleh melakukan pembiaran, maka Rasulullah membuat pasar dalam konteks kesejahteraan, dan akhirnya semua boleh terlibat dalam pasar itu. Tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, pemerataan terjadi, semua pedagang, produsen bisa buka lapak melakukan distribusi di sana. Dan akhirnya pasar yang dibangun kaum Yahudi itu ditinggalkan oleh masyarakat publik dan pindah ke pasar yang dibuat oleh Rasulullah, dan sejahtera masyarakat itu. Tapi tidak cukup membuat pasar oleh Rasulullah. Rasulullah memperkenalkan zakat, infak, sedekah, mungkin pajak. Ya kalau umat Islam ya selain zakat harus ada pajak ya. Rasulullah memperkenalkan zakat, ya berkembang pesat, dan itu untuk redistribusi pendapatan supaya tidak ada konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Ada infak, ada sedekah, zakat, infak, sedekah, dan menurut saya itu adalah kebijakan fiskal dalam konteks modern saat ini. Bahkan Rasulullah membuat apa yang disebut dengan wakaf, mengintroduksi wakaf untuk meredistribusi aset-aset tadi dan pendapatan. Belakangan ada namanya wakaf produktif, ada wakaf uang. Itu kan memodernisasi wakaf. Bahkan Rasulullah itu memperkenalkan baitul mal. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf itu untuk meredistribusi semua supaya tidak ada penggumpalan kekayaan pada segelintir orang. Ya. Kemudian ada wakaf tadi, kemudian ada baitul mal. Dalam konteks modern saat ini mungkin bank. Atau dalam bahasa Pancasilanya adalah koperasi. Terus terang, kalau saya ditanya, saya mendingan milih koperasi dibanding bank. Ya, karena bank itu lebih mirip baitul mal. Dan yang kedua, koperasi itu ada landasan filosofinya sila keempat. Sila keempat, hanya sayang 1000 sayang
kita melihat koperasi itu sebelah mata. Kesadaran kita berkoperasi, kesadaran membangun ekonomi bergotong royong sangat kurang Bapak Ibu ya. Membangun ekonomi berjamaah, kolektivisme itu sangat-sangat kurang. Karena apa? Kita tergiur ingin cepat kaya. Maka kita pelihara orang-orang kaya. Ya, tidak mau bersama-sama. Dan itu tadi pertanyaan Pak Ginting tadi, kalau itu seperti itu terjadi, ya ada perasaan kekecewaan pada kelompok tertentu. Itu bisa selesai kalau kita tumbuhkan kooperasi. Maaf, misalnya mantan-mantan terorisme atau apa, itu saya nggak tahu. Tadi sudah dijelaskan Pak Kepala, itu dibuatkan apa zona apa namanya pertanian ya Pak. Itu cakep sekali. Dibuatkan kooperasi, tetapi kooperasi tidak eksklusif. Masyarakat ikut terlibat. Dan koperasi bisa akses KUR, kredit usaha rakyat. Dan KUR sekarang kan lumayan 4%, murah sekali. Jadi kalau kita bersatu bersama-sama dengan mantan-mantan tadi, kemudian masyarakat ikut terlibat membuat koperasi, saya kira kalau pendekatannya ideologis mungkin ya Bapak, tidak semata itu, tetapi prosperity approach perlu kita lakukan bersama-sama dengan mereka. Itu bisa mereduksi. Terakhir, saya teringat pernah saya ikut periode yang lalu Pak Kiai Ma'ruf waktu masih ketua umum, saya ikut menyusun bukunya Pak Kiai dulu yang Makronomics ya gitu ya, sebelum Wapres. Beliau kedatangan ulama dari Turki ya. Dan ketika itu Turki 10 tahun yang lalu itu ekonominya jauh lebih bagus dari kita. Kalau sekarang kan tadi Pak Boy sebut inflasinya 80%. Tapi secara umum Turki masih lumayan lah, walaupun inflasinya sangat tinggi. Ditanya oleh Pak Kiai Ma'ruf, apa sih membuat Turki ekonominya berkembang? Kata para ulama, para kiai-kiai di sana, bahwa kami di sana kan para ulama atau bahasa di sini mubaliga itu kan garda terdepan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami dibekali, mungkin dibekali kayak tadi tidak sembarang ini, kami dibekali hal-hal yang sifatnya muamalah. Misalnya ceramah tidak saja bilisan ceramah tetapi juga praktek muamalah dalam konteks ekonomi. Misalnya bagaimana berdagang, bercocok tanam, dan dipraktekkan di dekat masjid atau di sekian zona membuat areal pertanian, ulamanya ikut terlibat, ya. Dan masyarakat kita hampir sama dengan Turki akan melihat contoh teladan. Kalau ustadznya tadi disebutkan, ya hanya bil lisan, kemudian marah-marah. Saya kadang kalau marah-marah kabur, saya langsung cari masjid yang lain, gitu ya. Jadi kalau gitu, mohon maaf gitu ya. Ya, baik. Gitu Pak. Jadi contoh teladan ya. Contoh teladan dan perlu dibekali mungkin kerjasama lah dengan para ulama MUI untuk membekali para ulama-ulama tidak sekedar bil lisan untuk ngomong, tetapi muamalah, contoh teladan untuk mempraktekkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Saya kira demikian. Ya, baik Dr. Mukhair Pakana. Teman-teman sekalian, kita sampai pada segmen ketiga dan ini barangkali menjadi segmen terakhir kita. Anda masih di siaran langsung Dialog Kebangsaan dengan tema Kemandirian Ekonomi Membangun Indonesia Harmoni. Masih bersama saya moderator Slamet Ginting, Ketua Bidang Media FKPT DKI Jakarta. Nah, sekarang pertanyaan audiens kepada 3 narasumber. Silakan, mungkin karena waktu hanya sekitar 2 saja yang bisa mengajukan pertanyaan kepada 3 narasumber ini. Dapat hadiah katanya. Oh ya, 1. Siap. Oke, ada lagi dari pemuda mana? Dari pemudanya, ini mahasiswa Universitas Islam Jakarta? Ya, saya Bang. Oke,
Izin bertanya Bang, terkait warung NKRI sendiri Ya, yang diinisiasikan oleh BNPT. ya. Nah, posisi kami sebagai mahasiswa untuk mendukung warung NKRI ini seperti apa Bang? Mungkin Iya. itu saja Bang. Terima kasih. Nama siapa? Rudi Habibi. Oh, Rudi Habibi. Oh, Siapa? dari Universitas Islam Jakarta. Ada satu lagi pemuda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Agung Maulana dari Gerakan Pemuda. Di sini saya mau Agung Maulana, Gerakan Pemuda, Pemuda. Jakarta. Iya, Gerakan Oke, Pemuda silakan. Jakarta. Agung Maulana. Nah, tadi kalau saya menilai dari segi dari segi film yang ditayangkan bahwasanya inisiasi warung mandiri ini adalah karena banyaknya warung NKRI karena banyaknya dari kalangan-kalangan narapidana katanya kan. Nah, itu saya menilai itu sudah cukup bagus untuk segi pendongkrakan kemandiriannya. Cuman pertanyaan saya, bagaimana warung NKRI ini untuk lebih memperluas pemuda-pemuda yang baru terjun atau baru keluar dari dunia pendidikan, khususnya kalangan pendidikan tinggi, agar lebih bisa membangun ekonomi mandirinya, agar tidak ada lagi alasan bahwasanya warung NKRI ini adalah dibangun atas dari inisiasi narapidana itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Agung Maulana. Nih tadi ada Brigjen Nur Wahid. Oh ya, cukup ya. Oke, oke kalau gitu baik, 2 dulu untuk dijawab. Satu lagi, baik. Oh, satu masih ada, masih ada hadiah. Silakan. Oke. Satu putaran ya. Oke. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk pada BNPT, terutama udah memberikan dialog kebangsaan tentang kemandirian ekonomi membangun Indonesia harmoni, yang kurang lebih tentang intoleransi. Nah, perkenalkan nama saya Gema Marbun dari Universitas Krishna Dwi Payana. Oh, Gema Marbun dari Universitas Krishna Dwi Payana. Oke. Ya. Intoleransi ini mungkin jadi salah satu problem yang penting di Indonesia saat ini. Dan beberapa waktu yang lalu kami dari Unkris itu pernah membaca di sosial media kalau di kalangan mahasiswa ini, di kalangan kampus, ini kurang lebih 20% itu terjadi radikalisme di dalam lingkungan kampus. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kepala BNPT-nya adalah bagaimana wujud nyata sinkronisasi antara TNI dengan BNPT untuk mengurangi radikalisme di kalangan mahasiswa. Nah, kebetulan di kampus kami dari Unkris itu mengharapkan juga dengan bisa dari BNPT untuk memberikan edukasi terutama kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mengurangi radikalisme di kalangan mahasiswa itu bagaimana. Dan kami juga mengharapkan kedatangan dari BNPT untuk memberikan sosialisasinya tentang radikalisme dan intoleransi untuk mengurangi hal tersebut di kalangan mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, jadi sinkronisasi TNI Polri dengan BNPT dalam penanggulangan intoleransi dan radikalisme di kampus. Nah, itu 3 narasumber dan saya persilahkan Pak Boy untuk menjawab lebih dahulu. Langsung ketiganya dibuat sebuah kesimpulan dari 3 pertanyaan. Silakan Pak Boy. Ya baik, untuk warung NKRI ini adalah program yang bukan hanya khusus Eknapiter, tapi dia merupakan produk dari kreatif yang diselenggarakan oleh BNPT untuk menjadi wadah dalam rangka adanya sebuah dialog di kalangan masyarakat. Jadi kalangan masyarakat ini bisa juga tokoh-tokoh, juga tentunya para mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan kita sudah berbagai tempat kita selenggarakan yang sangat variatif. Ada di kampus, ada di sentra ekonomi seperti ini, ada juga kita laksanakan di stasiun bahkan kita buat. Jadi ada tempat-tempat yang berbeda-beda, tetapi intinya ini adalah upaya kita untuk mengangkat narasi-narasi kebangsaan di ruang publik.
Karena ruang publik kita ini tentu harus kita isi dengan narasi-narasi yang tidak boleh melupakan tentang nilai-nilai dari bangsa kita, tentang karakter bangsa kita, tentang contoh-contoh baik keteladanan yang telah diberikan oleh para leluhur kita. Oleh karena itu dia bisa diselenggarakan di mana saja, termasuk di kampus ya. Kita sudah beberapa kali kita selenggarakan di kampus. Kemudian tentu terima kasih tadi. Kemarin kita sebulan lalu ya dengan FKPT DKI itu di Matraman ya, di Matraman itu bikin acara warung NKRI yang kepanitiaannya banyak dari anak-anak muda yang tergabung dalam organisasi kelompok Cipayung. Nah, jadi kami terima kasih itu, dan tentu peran dari anak-anak muda dalam warung NKRI ini kalau bisa menginisiasi dibuat di tempat-tempat yang lainnya. Jadi boleh di mana saja, kecuali tentunya tempat-tempat yang orangnya tidak berkenan ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi konflik. Tetapi kalau ada tempat-tempat atas dasar kesadaran masyarakat ingin tempatnya dibuatkan dialog ini, itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Jadi silakan nanti memberikan masukan kepada kita dan kemudian kita rencanakan warung-warung NKRI seperti ini yang tidak hanya dilaksanakan di tempat-tempat sentra ekonomi seperti ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian dari Agung, ya, kemudian yang berkaitan dengan yang Agung tadi intinya apa ya itu ya? Agung bicara bagaimana penanggulangan terorisme itu kemudian dikaitkan dengan kemiskinan, terutama juga mahasiswa, kaum terpelajar yang akan terpengaruh juga dengan kondisi-kondisi itu ketika kampus tidak mampu menanggulangi ancaman bahaya seperti itu dari tingkat kemiskinan. Iya, jadi Agung tadi yang terpenting kita semua elemen bangsa terus diberikan pemahaman, kesadaran untuk merawat kebinekaan bangsa kita, merawat kecintaan kita sebagai bangsa yang heterogen, merawat sistem nilai yang sudah baku, yang sudah diwariskan kepada kita. Jadi kita berharap tentunya hal-hal seperti ini bisa kita selenggarakan di berbagai tempat. Jadi ini bukan diinisiasi oleh narapidana, bukan. Yang berkaitan dengan ex narapidana itu adalah kawasan terpadu Nusantara. Jadi ada dua program, warung NKRI dan kawasan terpadu Nusantara. Kalau kawasan terpadu Nusantara memang kita buatkan koperasi. Koperasi khususnya pertanian, peternakan, perikanan. Itu melibatkan dari ex narapidana bersama masyarakat, berbaur. Jadi ada proses reintegrasi. Jadi kalau warung NKRI ini adalah bisa inisiasinya itu dari kita, bisa inisiasinya dari kelompok masyarakat, kelompok pemuda. Jadi nanti dengan teman-teman Agung bisa menyampaikan kepada kita ketika ada ide-ide, gagasan-gagasan di mana ini bisa dilakukan. Pada prinsipnya kami melayani untuk membantu agar pelaksanaan ini bisa terwujud. Apabila itu partisipasi tumbuh dari kalangan pemuda, itu yang memang sangat kita harapkan. Bisa Karena juga, kita bisa sangat juga di kampus-kampus ya, warung ini ya. Sangat bisa. Jadi kita pernah bikin di kampus UPN di Surabaya. Jadi mau kampus di mana saja seperti di Unkris misalkan tadi, itu bisa sangat dimungkinkan kita membuat. Kemudian dari Gema berkaitan dengan masalah potensi radikalisme yang ada di kampus. Biasanya di dalam kampus itu ada
berbagai macam organisasi yang diikuti oleh mahasiswa, baik itu organisasi intra maupun ekstra. Nah, kita yang harus waspadai adalah ketika adik-adik mahasiswa berorganisasi terkait organisasi ekstra yang mengajak anak kampus. Biasanya pengaruh-pengaruh ini adalah melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, termasuk bagaimana dalam berkomunikasi di sosial media. Itu kami yakini keterpaparannya itu tidak lepas dari pengaruh sosial media, dan bahkan ada di antara mahasiswa harus dilakukan penegakan hukum terhadap adik-adik mahasiswa ini karena bagian dari menyebarluaskan. Kami di kampus itu seringkali kerjasama misalnya Menko PMK dalam konteks riset, hibah riset tentang revolusi mental, ya, revolusi mental. Kemudian disubkan ke Forum Rektor Indonesia (FRI). Kalau tidak salah Pak Ginting, kemudian FRI yang mengkoordinir MOU antara Kementerian Menko PMK dengan FRI, bukan satu-satu. Kemudian FRI Forum Rektor itu mengumumkan siapa yang mau ikut hibah riset revolusi mental. Oh, cukup banyak. Ya, riset-riset dan yang terlibat mahasiswa. Ataukah bisa konteks instansi lain, misalnya kalau kami misalnya dengan Bank Indonesia itu biasa riset hibah tentang moneter, jadi literasinya lewat riset, tidak lewat ceramah, ya, lewat ceramah tidak, ya. Jadi bahkan kalau dia ngambil tema tentang kebijakan moneter risetnya, maka dikasih hibah khusus, kan cakep. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu ya, mohon maaf, BNPT ya tidak semata mengandalkan ceramah, tetapi juga mungkin masuk ke wadah riset. Karena apa? Riset itu sampai sekarang seolah-olah sudah wajib, bukan lagi sangat wajib, bahkan harus terbit di jurnal, iya Pak Ginting ya. S1 pun juga dijurnalkan, gitu ya, dijurnalkan, apalagi S3 tidak boleh jadi dokter kalau tidak ini. Saya kira dengan ada tema-tema khusus, riset itu kan mahal ya. Kalau mahasiswanya biaya sendiri mungkin agak ini. Tapi kalau temanya tentang misalnya tema saya misalnya ekonomi dengan intoleransi ekonomi gitulah gitu ya, atau terorisme dan kesejahteraan, itu tema utamanya. Siapa mahasiswa yang skripsinya gitu atau S2, S3 itu dihibah. Saya kira itu bisa mengurangi tadi tensi radikalisme. Saya kira itu Pak yang usulan kami. Saya kira demikian Pak Ginting. Baik, terima kasih. Ini usulan yang bagus pada para mahasiswa. Barangkali bisa bekerja sama dengan BNPT. BNPT menyiapkan hibah dana penelitian bagi mahasiswa S1, S2, S3 dengan tema-tema khusus, terutama bagaimana penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Baik teman-teman sekalian, ini menjadi segmen penutup kita. Saya minta 3 narasumber ini pesan 1 kalimat saja bagi para audiens. Silakan Pak Boy sebagai penutup. Pesan 1 kalimat saja bagi audiens. Cintailah NKRI sampai akhir hayat kita. Tepuk tangan. Silakan Gus Naji. 1 kalimat. Bela negara adalah bagian dari bela agama. Ya, tepuk tangan. Karena konteksnya tema, ya, kembalilah pada ekonomi Pancasila. Yes. Terima kasih. Baik, demikian dialog kebangsaan sore ini dengan tema kemandirian ekonomi membangun Indonesia harmoni. Ini adalah kerjasama BNPT dengan FKPT DKI Jakarta di kawasan kuliner Ceger, Cipayung, pemerintah Kota Madia Jakarta Timur, dan warung NKRI Ceger, Cipayung, Jakarta Timur
disiarkan oleh YouTube Humas BNPT dan pemerintah DKI Jakarta. Akhirnya saya, Slamet Ginting, selaku moderator dari Ketua Bidang Media FKPT DKI Jakarta dan dosen Universitas Nasional, mengucapkan terima kasih dari Warung NKRI Ceger Cipayung Jakarta. Saya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.